Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan ya, video kali ini gue lagi nyetir Corolla All New. Mobil ini sebenarnya pinjaman dari temen gue. Jadi punyanya temen gue. Jadi Yaris gue tuh lagi di coating. Terus ya kebetulan gue dikasih pinjam mobilnya dia, disuruh pakai dulu selama mobil gue lagi di coating si Yaris. Nah, jadi ya udah, gue pikir sekalian aja kayaknya kita bahas ya, soalnya mobil ini menarik nih. Yes, teman-teman, ini adalah Corolla AE112 atau Corolla generasi ke-8. Pertama-tama kita ngomongin dulu soal Corolla ya. Toyota Corolla itu panjang banget sejarahnya. Corolla udah ada sejak tahun 1966 dan hingga sekarang udah ada 12 generasi. Makanya Toyota Corolla itu termasuk salah satu mobil dengan generasi terbanyak. Sekarang kita lihat eksteriornya ya. Corolla memang kelihatan kayak layaknya mobil sedan tahun 90-an. Dan desainnya juga main aman banget, nggak agresif, nggak mewah, moderat aja gitu. Tapi memang dari pertama kali Toyota Corolla dirilis tahun 1966 hingga generasi ke-10 itu memang bentuknya selalu main aman. Baru deh, sejak generasi ke-11, Toyota mengaplikasikan bahasa desain keen look buat produk-produknya dan Corolla jadi kelihatan sporty sejak saat itu. Ini adalah Corolla AE112 tahun 1998. Dibanding dengan yang pre-facelift-nya, itu ada lumayan banyak perbedaan di fascia depan dan belakang. Oh ya, ini grillnya udah diganti dengan yang facelift tahun 99 ya, aslinya nggak kayak gini. Bagian belakangnya lampunya udah warna merah putih merah dan bentuknya beda dengan yang pre-facelift. Di Indonesia, Corolla All New itu ada dua trim, XLI dan SEG. Nah, yang kita lihat ini adalah yang SEG ya, atau tipe tertingginya. Kalau dari eksterior sih perbedaannya sedikit ya, yang XLI sama yang SEG. Cuma terlihat di handle pintu, list body, dan list bagasi yang sudah sewarna body nih kalau SEG. Kalau yang XLI dia masih warna hitam. Ya jadi kalau yang kita setir ini tuh dia kayak rata-rata mobil sedan tahun 90-an ya. Tapi yang gue suka dari mobil sedan tahun 90-an itu justru mereka lebih mementingkan fungsionalitasnya dibandingin sama estetikanya gitu. Ya kita lihat aja nih, dari segi pengemudi ya, ini tuh visibilitasnya bagus. Kaca depan gede, kaca samping gede, kaca belakangnya juga gede. Terus kap mesinnya depannya kelihatan, dashboardnya rendah. Posisi duduknya juga enak, dia rendah gitu. Meskipun memang rata-rata yang posisi duduknya kayak gini nih, sedan 90-an, itu untuk kursi baris belakangnya dia sempit gitu ya. Tapi kelebihannya itu adalah dia punya ground clearance tinggi nih, mobil-mobil sedan tahun 90-an. Jadi gak gampang mentok, kecuali kalian udah ceperin, itu udah beda soal ya. Gak kayak mobil sedan zaman sekarang yang tengahnya mentok mulu gitu. Karena wheelbase-nya panjang, ground clearance-nya rendah. Cuman memang kalau sedan zaman sekarang tuh dia kelebihannya ya lebih lega ya untuk kabinnya gitu. Corolla yang di Jepang ya, itu bentuknya sama persis kayak gini. Kan biasanya kan kalau buat pasar Asia Tenggara kan dibedain ya. Tapi yang di Jepang tuh sama persis kayak gini. Jadi kalau kalian lihat tempat plat nomor buat bagian belakangnya itu kecil. Nah, jadi wajar kalau misalkan kalian lihat ada orang pakai Corolla yang tahun 90-an itu plat nomor belakangnya di custom lebih pendek atau dibikin kayak yang dibilangnya ini plat nomor jenderal, dimajuin gitu. Karena memang nggak muat plat nomornya. Soalnya plat nomor Indonesia kan gede, lebar gitu ya. Kalau ditekuk jelek ya. Nggak enak dilihat di mata gitu kalau plat nomor ditekuk gitu. Sekarang kita lihat interiornya. Dari desainnya sih biasa aja ya, yang penting fungsional. Tapi kalau kita lihat materialnya, nggak sembarangan loh. Dashboardnya masih didominasi sama material soft touch. Dan bagian door trimnya juga bahan dasarnya tuh kayak papan kayu yang dilapisin sama bahan leather dan fabric. Jadi kerasa lebih elegan dan solid gitu dibandingin mobil zaman sekarang yang umumnya door trimnya tuh full plastik tapi dibungkus sama leather aja. Dan bukan di kelas Corolla aja gitu, bahkan sampai Kijang, terus sampai mobil gue deh, Soluna, itu juga sama, materialnya tuh dikasih yang kayak begini, jadi kelihatan lebih elegan aja gitu dibandingin sama yang mobil-mobil zaman sekarang. Terus untuk setirnya gini, setirnya dia udah yang kayak palang 4 kayak gini nih. Yang unik, ini mobil tahun 98 ya, tapi dia udah punya airbag gitu. Kalau gue nggak salah inget, sebelum facelift itu memang udah ada airbag, tapi cuman untuk yang drivernya doang, untuk pengemudi. Tapi kalau yang udah facelift ini, dia sampai penumpang juga ada. Jadi airbagnya udah 2 di tahun segitu. Dan kalau gue nggak salah juga ya, ini kalau salah mohon dikoreksi, Corolla itu tuh salah satu mobil Toyota pertama di Indonesia yang punya sistem airbag. Gitu. Terus mobilnya juga dilengkapin sama ABS, EBD itu udah ada ya. Itu udah standar mobil sekarang, tapi waktu punya teknologi kayak gitu di zaman 90-an, apalagi di Indonesia gitu ya. Wah itu oke banget sih. Ya, dan ngomongin setirnya lagi, setirnya ini juga dia udah bisa diatur tilting posisinya, naik turunnya udah bisa. Belum teleskopik tapi udah bisa tilting, ya udah lumayan lah ya. Jadi gue memang suka banget ya sama posisi nyetirnya mobil sedan tahun 90-an. Contohnya Soluna gue gitu, itu gue suka.
Nah, ini lebih enak lagi karena setirnya bisa diatur. Jadi udah posisi tangannya enak, kakinya juga ngelonjor. Wah, relax gitu bawaannya. Enak sih, ini gue suka di mobil. Kita lihat ke bagian tengahnya ya, dia punya head unit yang masih single din, tapi posisinya tuh kayak keren gitu di atas sini. Jadi kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu, head unitnya dikasih tempat yang terpisah. Dan ini masih bawaan aslinya ya, mereknya Fujitsu. Wah, keren. Mungkin suaranya nggak gimana-gimana, tapi keren aja kalau ngelihat mobil yang period correct gitu istilahnya ya. Masih pakai aksesoris di tahun waktu dia baru keluar gitu. Wah, keren. Terus di bagian bawahnya dia ada jam digital ya, khas Toyota tahun 90-an sampai 2000-an itu masih ada jam di bagian sini. Oh, Innova Reborn juga masih ada, deng. Terus di bagian bawahnya lagi dia ada pengaturan AC. Ya, dan ini buat arah hembusan anginnya dia cukup lengkap. Dia ada ke bawah, ada ke kaki, terus ada defogger depan dan ke defogger belakang juga nih. Ada sirkulasi udaranya dan dia juga udah ada heaternya nih. Ya, jadi ada penghangatnya juga ya. Bagian bawah pengaturan AC-nya dia ada tempat penyimpanan tertutup dan ini kapasitasnya lumayan gede juga. Terus di bagian bawahnya lagi dia ada cup holder yang tersembunyi, jadi mesti dipencet dulu baru keluar. Di bagian bawahnya lagi ya ada asbak. Ini unik sih karena tahun 90-an itu mobil-mobil tuh lebih penting asbak dibandingin cup holder. Mungkin orang tahun 90-an itu lebih demen ngerokok daripada minum ya. Kalau mobil zaman sekarang cup holder bisa banyak banget tuh. Terus untuk yang gue setir ini dia transmisinya manual ya, 5 percepatan. Dia ada yang versi matic-nya juga. Tapi kalau ini menurut pendapat gue aja ya, mobil-mobil yang bisa dibilang berumur lah gitu ya, itu gue lebih prefer sebenarnya yang transmisinya manual. Karena rawatnya lebih gampang. Ya hitung-hitung ngurangin PR lah kalau kita mau ngerawat mobil yang berumur. Terus kita mundur lagi dari tuas transmisinya, dia ada rem tangan yang pastinya masih mechanical karena zaman dulu belum ada yang elektrik ya. Terus ada ini loh, armrest. Armrestnya tuh di bagian bawahnya ada console box ya, jadi ada bisa diisi sama barang dan armrestnya ini dilapisin sama fabric. Jadi ini kena tangan nih gue lagi pakai jaket sih. Kalau lagi nggak pakai jaket tuh kayak enak banget gitu. Dan fabric mobil-mobil Toyota yang tahun 2000-an ke bawah gitu ya, itu enak guys. Ada sensasi tersendiri. Dulu gue punya Kijang juga sama kayak gini, sampai Soluna juga sama kayak gini nih. Dan kalau kalian lihat kursinya nih sekarang, jadi ini masih fabric bawaan asli dari pabrik gitu. Dan ini sama ya material sama yang armrestnya, ini nyaman banget sih. Nyaman banget. Mobil zaman sekarang ya fabric tuh dinilai minus gitu ya. Kalau gue sih suka fabric sih. Cuman memang kelemahannya kalau yang fabric ini kita harus jaga kebersihan ekstra ya. Karena kalau udah sampai kotor bersihinnya lebih susah. Nah oke, sekarang kita ngomongin gimana rasa nyetirnya Corolla AE112. Seperti yang tadi gue bilang, kalau gue juga seorang pengguna Toyota Soluna. Gue nyetir Corolla itu berasa kayak Toyota Soluna yang Pro Max gitu. Versi serba ekstra, serba lebih. Tapi kayak punya rasa yang mirip gitu, yang persis tapi dia lebih ekstra aja. Kalau makanan tuh istilahnya micinnya lebih banyak. Lebih gurih gitu si Corolla. Ya jadi dia buat pengendalian ini handlingnya dia lebih enak, pantatnya juga lebih ngikut gitu. Setirnya juga berasa lebih berbobot. Kalau akurasinya sih ya lumayan oke karena dia juga masih pakai power steeringnya masih yang hidrolik ya. Jadi rata-rata memang mobil yang power steering hidrolik tuh dia punya feedback kemudinya yang lebih bagus dibanding sama yang elektrik. Terus gimana dengan performa mesinnya? Sekarang kita bahas mesinnya. Untuk Corolla All New AE112, semenjak facelift dia pakai mesin 1800 cc dengan kode 7AFE dengan tenaga 118 HP dan torsinya 157 Nm. Mesin 7AFE ini adalah mesin kasta tertinggi di keluarga mesin A dari Toyota dan mesin ini punya potensi yang besar loh. Maka dari itu banyak tuner di luar negeri sana yang mengkombinasikan mesin ini dengan mesin 4AG yang kemudian disebut dengan nama 7AGE tuh. Nah buat kalian yang pecinta mobil-mobil JDM tuh pasti nggak asing denger kode mesin itu ya. Oh ya fun fact juga ya, mesin 7AFE versi Indonesia entah kenapa outputnya tuh paling gede loh di antara versi negara lain. Buat mobil tahun 90-an ini masih enak banget sih kalau menurut gua. Apalagi karena dia gasnya masih pakai kabel ya, masih ada kabel gasnya. Jadi tuh kalau kita gas tuh dia lebih responsif gitu. Responnya sih, parah, cepet banget, nggak ada lag-nya. Nah, cuman untuk efisien bahan bakarnya gue belum sempet coba. Mungkin kalau ada yang pengguna Corolla juga di sini bisa komentar di bawah ya. Konsumsi bahan bakar Corolla tuh berapa sih? Terus yang gue rasain juga mobil ini tuh dia lebih kedap dibandingin sama mobil gue, Soluna gitu. Ini lebih kedap, lebih refine. Terus bandingan suspensinya juga dia lebih nyaman meskipun nggak terlalu signifikan ya.
Gue ngerasain dari suspensinya itu agak mirip-mirip sih sama Saluna sih ini. Soal kenyamanan, ya memang Corolla itu dari pertama kali diciptakan dia memang mengutamakan kenyamanan ya. Jadi memang mobilnya ini nggak berasa sporty banget gitu. Tapi kalau mau diajak pecicilan, masih bisa. Oh, ini masih bisa sih. Cuman memang nggak seagresif Civic ya. Mobil ini udah jalan sejauh 183.000 km nih. Untuk sebuah Corolla dan sebuah mobil tahun 90-an gitu ya, ini masih wajar sih. Dan ini masih enak juga feelingnya. Masih nyaman banget. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa masih enak gitu meskipun mobil ini udah berumur? Karena ya itu, gue sering bilang sih sebenarnya di review-review gue yang lama tuh, kalau refinement itu penting. Dan refinement Toyota tahun 90-an itu ya gue masih bisa acungin jempol sih, masih oke dia. Cost cutting-nya belum terlalu banyak. Meskipun mobil ini ya, mobil ini tuh tercipta waktu lagi resesi tuh, resesi global ya waktu itu ya. Makanya dari generasi yang sebelumnya, Greco sama ke All New itu dia inovasinya nggak banyak-banyak. Jadi masih sama-sama aja. Tapi ya ini yang gue bilang, refinement itu sampai berpuluh-puluh tahun ke depan dia bakal tetap ada gitu. Tapi fitur itu bisa rusak. Makanya gue lebih prefer refinement dibandingin sama fitur kayak gitu. Makanya kalau beli mobil tuh perhatiin guys, gimana kualitas materialnya, kualitas berkendaranya gitu. Jangan asal murah doang. Karena mobil zaman sekarang banyak yang asal murah tapi kualitasnya di cost down gitu. Sayang banget sih. Oke teman-teman, segitu dulu ya buat video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian ada opini atau info mengenai Corolla All New, monggo komentar aja di bawah. Gue juga mau bilang thank you buat teman gue Ronald yang udah pinjemin mobilnya buat gue kontenin nih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!